Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mengupas secara mendalam salah satu bab penting dalam fikih, yaitu tentang syarat sahnya sholat, yang menjadi fondasi utama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, pembahasan ini sangat penting karena sholat bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, melainkan sebuah ibadah yang memiliki ketentuan dan syarat tertentu agar menjadi sah dan bernilai di sisi Allah. Oleh sebab itu, mari kita simak dengan penuh perhatian, layaknya seorang pembawa berita yang menyampaikan informasi penting kepada khalayak luas, agar setiap poin dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dan kedudukan sholat dalam Islam. Sholat adalah tiang agama dan merupakan ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Ayat ini menunjukkan bahwa perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dijalankan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, kedudukan sholat dalam kehidupan seorang muslim ibarat cahaya yang menerangi jalan hidup, memberikan ketenangan batin, serta menjadi sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Robnya. Oleh karena itu, memahami syarat sahnya sholat adalah sebuah keharusan, bukan sekedar pilihan, agar setiap ibadah yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat. A. Pengertian syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan sholat, yang tanpanya, sholat tersebut tidak dianggap sah. Dalam kitab fikih, disebutkan bahwa syarat-syarat ini berfungsi sebagai pintu masuk ibadah, sehingga seseorang tidak dapat memulai sholat tanpa memenuhinya terlebih dahulu. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, memahami pengertian ini akan membantu kita untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mempersiapkan diri sebelum berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, setiap detail dalam ibadah memiliki nilai dan makna yang mendalam. B. 8 syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada 8, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik dan diperkuat oleh dalil-dalil dari Quran dan hadis. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian syarat. Syarat sholat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan sholat, agar sholatnya sah di sisi Allah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat dianggap tidak sah. Dengan memahami kalimat tersebut, insya Allah kita akan lebih mudah mengikuti pembahasan berikutnya tentang syarat-syarat sholat secara rinci. Berikut ini adalah penjelasan panjang dan lengkap mengenai masing-masing syarat tersebut. 1. Suci dari 2 hadas, kecil dan besar. Syarat pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, seperti keluarnya angin dari kubul atau dubur, tidur nyenyak, atau menyentuh kubul dengan telapak tangan. Sedangkan hadas besar adalah keadaan yang mewajibkan mandi besar atau husul, seperti setelah berhubungan suami istri, keluarnya mani, atau setelah haid dan nifas bagi perempuan. Dalil mengenai kewajiban bersuci ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang menjelaskan perintah berwudu sebelum melaksanakan sholat. Ayat ini menegaskan bahwa kebersihan lahir merupakan bagian dari kesucian batin dalam beribadah kepada Allah. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, kesucian dari hadas ini mengajarkan kita bahwa ibadah tidak hanya tentang niat yang tulus, tetapi juga tentang kesiapan fisik dan spiritual yang bersih dan terjaga. 2. Suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat. Syarat kedua adalah memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat terbebas dari najis.
Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat, seperti darah, air kencing, dan kotoran hewan tertentu. Dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 4 disebutkan, "Dan pakaianmu, maka bersihkanlah." Ayat ini menjadi dasar bahwa kebersihan pakaian merupakan bagian penting dari ibadah. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, kebersihan ini mengajarkan kita nilai disiplin dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena ibadah yang sah tidak dapat dipisahkan dari sikap hidup yang bersih dan teratur. 3. Menutup aurat. Syarat ketiga adalah menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan merdeka, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketentuan ini didasarkan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 26, yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, menutup aurat bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga cerminan dari rasa malu dan penghormatan kepada Allah dalam setiap gerakan dan bacaan sholat kita. 4. Menghadap kiblat. Syarat keempat adalah menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk menghadap Masjidil Haram ketika melaksanakan sholat. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, menghadap kiblat melambangkan persatuan umat Islam di seluruh dunia, karena meskipun berada di tempat yang berbeda-beda, kita semua menghadap ke satu arah yang sama dalam ibadah. 5. Masuknya waktu sholat. Syarat kelima adalah memastikan bahwa waktu sholat telah masuk. Setiap sholat memiliki waktu yang telah ditentukan, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103, disebutkan bahwa sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, ketepatan waktu dalam sholat mengajarkan kita tentang disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap waktu sebagai amanah dari Allah. 6. Mengetahui fardu atau rukun sholat. Syarat keenam adalah mengetahui bahwa sholat yang dikerjakan adalah kewajiban. Seseorang harus memahami bahwa sholat bukan sekedar kebiasaan, tetapi perintah langsung dari Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang kewajiban sholat dalam kehidupan seorang muslim. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, pengetahuan ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam menjalankan setiap rukun dan syarat ibadah. 7. Tidak menganggap fardu sebagai sunnah. Syarat ketujuh adalah tidak menganggap salah satu rukun sholat yang wajib sebagai sunnah. Artinya, seseorang tidak boleh meremehkan bagian-bagian penting dalam sholat, karena setiap rukun memiliki kedudukan yang tidak dapat digantikan. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, sikap ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan memuliakan setiap perintah Allah, sekecil apapun menurut pandangan manusia. 8. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat ke-8 adalah menjauhi segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat, seperti berbicara dengan sengaja, makan, minum, atau melakukan gerakan berlebihan yang tidak termasuk dalam rukun sholat. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, menjaga kekhusyuan dalam sholat merupakan bentuk penghormatan kita kepada Allah, karena di saat itulah kita sedang berdialog langsung dengan Sang Pencipta. C. Penutup. Demikianlah penjelasan panjang dan lengkap mengenai syarat sahnya sholat, yang menjadi dasar utama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan memahami dan mengamalkan 8 syarat ini, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan mendekatkan diri kepadanya dalam setiap langkah kehidupan. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini,
Kami mengajak Anda semua untuk mendukung dakwah dan penyebaran ilmu dengan cara menekan tombol like dan subscribe pada channel kami, agar tidak tertinggal update video terbaru yang insya Allah akan terus kami hadirkan untuk menemani perjalanan ibadah dan belajar kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.